Bangkael terang ya. Oh, masih hujan. Ya. Ampel terang benerang. Krimis barusan. Oke, kita yang terakhir. Diminum. UAS ya, UTS kemarin ya. Iya, Ustaz. Sudah semua ya? Ada yang belum ikut? Alhamdulillah. Ada yang belum ngirim? Oke. Yang penting dipastikan sudah semua ya. Jangan sampai ada yang gandol. Kalau gandol nanti problem di belakang ya. Oke. Sekarang untuk tema yang sudah disepakati masing-masing kelompok. Apakah sudah fix semua? Mau nulis apa gitu? Gimana? Sudah menemukan tema, topik yang menarik, yang memungkinkan dan bisa memberikan stimulasi kepada pengelola jurnal sehingga tulisan ini bisa dimuat. Tuh, kok nggak ada respon? Gimana responnya? Kalau judulnya gini, Atau nggak ada problem ya? Ya, gimana? judul jurnalnya Dinamika Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dan Perkembangannya. Tolong kalau buat judul itu lebih spesifik ya. Kalau dinamika pendidikan di era pandemi itu kan umum itu. Ya. Pendidikan aspek apanya gitu, lebih spesifik. Media pembelajarannya, atau akses dari media pembelajaran, atau perilaku atau akhlak siswa, dan hasil belajar misalnya. Jadi kalau Anda membuat judul itu lebih spesifik, lebih menarik itu. Jangan lebih spesifik, lebih fokus. Nah, itu lebih menarik bagi seorang pengelola jurnal. Kalau tulisan Anda itu sifatnya general, umum, jadi orang tidak tertarik untuk mendalami tulisanmu itu apabila temanya sifatnya masih umum. Ya, kayak misalnya Said Akil Siraj misalnya. Nah, dia kan kalau membuat statement kan membuat telinga panas ya. Nah, yang terbaru misalnya dia bilang Wahabi adalah benih dari terorisme. Jadi kalau mau memberantas terorisme ya berantas. Ya, pintu masuk intinya. Pintu masuknya ya, benih kan pintu masuk waduh. Kalau pintu masuknya diberantas ya selesai gitu. Padahal itu kan baru hipotesis ya. Terlepas pendapatnya itu benar apa salah, tapi membuat orang itu terbelalak, tertarik untuk merespon. Ya. Itu pinternya Said Akil memilih tema, ya, sehingga untuk menjadi atau memperoleh proyek gitu ya. Cuman kan itu negatif ya. Kalian harus bisa buat judul yang positif. Ya, positif tapi membuat orang tersentak dan ingin membaca.
Nah, saya kasih contoh ekstrimnya Said Agil tadi itu ya. Tersentak orang. Tapi itu maknanya negatif. Nah, kalau dalam konteks yang positif misalnya, kira-kira kamu buat judul, tawaran judul atau tawaran tema yang seperti apa yang membuat menarik. Oke, yang lain mungkin ini ya, saya mau sampaikan bagaimana cara menulis abstrak. Jadi kalau pengelola jurnal itu yang dilihat kan abstraknya dulu ya. Enggak mungkin melihat isinya dulu. Yang dilihat mesti abstraknya. Bentar. Ini oke. Terlihat nggak share screen saya? Kelihatan ya. Menulis abstrak. Kiat dan tekniknya. Coba dilihat. Kalian sudah buat abstrak nggak? Meskipun abstrak itu buatnya terakhir, tapi sudah buat abstrak ya? Sudah Ustaz, sebatas pendahuluan Ustaz. Loh, abstrak pendahuluan itu gimana? Enggak Ustaz, Abstrak ngambil dari sendiri, pendahuluan sendiri. Iya Ustaz, maksudnya baru membahas pendahuluan dari abstrak gitu Ustaz. Belum dapat hasil kan Ustaz? Pendahuluan dari abstrak itu gimana? Maksudnya dikerjakan abstrak dulu Ustaz, yang didahulukan abstrak dulu yang dikerjakan Ustaz. Maksudnya nggak seperti yang aslinya gitu loh. Menjelaskan maksudnya tambah nggak paham. Oh ini Ustaz, maksudnya di abstrak kami baru jelasin latar belakang masalah gitu Ustaz. Ini berarti belum, itulah. Nah nanti silakan dipelajari, di googling, entah disertasi, entah tesis, itu bisa dipelajari bagaimana cara membuat abstrak. Ya. Nah, saya langsung aja ngajari bagaimana cara membuat abstrak. Jadi ada item abstrak ya. Jadi abstrak itu biasanya nggak banyak-banyak. Ada yang minta 150 kata, ada yang meminta 200 kata, ada yang meminta 250 ya. 250 itu maksimal ya. Biasanya nggak boleh lebih dari itu. Bahkan ada yang minta cuma 100 kata. Misalnya. Itu semakin sedikit semakin sulit buatnya. Karena abstrak itu, begitu orang membaca abstrak, itu langsung mengetahui isi keseluruhannya, maksudnya. Gitu. Jadi kalau ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ketika orang itu orang sudah tahu isinya apa. Nah, tinggal nanti seorang penguji itu ingin membuktikan apakah yang ditulis ini cocok nggak dengan apa yang ada di dalam tulisan itu. Oke, nanti kita praktekkan ya. Nah, item abstrak yang pertama menjelaskan tujuan tulisan. Jadi, kalau Anda mau nulis abstrak, itu harus Anda mulai tulisan ini bertujuan untuk menarasikan atau membuktikan bahwa Kev balik. Sinyal mungkin. Hilang suaranya. Hujan. Simpati mungkin jelek. Ada yang nerangin.
Lagi hujan. Ya, di sini juga hujan. Jazakumullah khairan. Keluar ya Ustaznya. Masya Allah Pak Ali di masjid. Pak Ali, selalu Pak Ali. Ana mau sekali mulazamah di situ. Mulazamah. Raksih. Ali Fikri Adam. mana nih? Ali Fikri nih. Dan Misbah hadir, Ban. Oke, sampai mana nanti ya? Abstrak Ustaz. Iya, abstrak memang. Sampai mananya? Saya bicara sampai mana terakhir tadi? Tujuan penulisan. Oh itu ya, oke. Kemudian yang berikutnya yang perlu ditulis adalah menjelaskan tujuan tulisan. Item-item abstrak itu yang paling penting ditunjukkan di awal pertama itu tujuan tulisan ini apa. Ya, kalau tulisan-tulisan terdahulu biasanya nulisnya umum ke khusus. Ya. Untuk membahas Sirotopo itu harus membahas dari Indonesia. Bahwa Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Nah, salah satu provinsi itu Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 38 kabupaten. Nah, salah satu kabupatennya itu Surabaya. Surabaya itu ada 33 kecamatan. Salah satu di antara kecamatan itu Surabaya Utara. Ya. Salah satu di antara Surabaya itu ada 4, ya, utara, selatan, barat, dan timur. Maka kemudian bahas Surabaya Utara. Nah, utara itu adalah Sidotopo. Ini kan rumit ya bahasnya ya, mulai dari umum sampai yang khusus. Nah, di dalam abstrak itu harus langsung to the point. Menjelaskan bahwa tulisan ini akan menjelaskan hubungan persaudaraan yang sangat kuat di Sidotopo Kidul. Baru menjelaskan apa alasannya itu. Alasannya dijelaskan di berikutnya, mengapa memilih Surabaya. Nah, dipilih alasannya. Macam-macam, mungkin masyarakatnya terbuka, masyarakatnya terdidik, masyarakatnya tidak dendam, masyarakatnya penuh dengan solidaritas. Kayak gitu itu dijelaskan di awal, ya langsung fokus. Yang kedua, menjelaskan fakta-fakta yang memperkuat alasan tulisan ini. Ya, kayak tadi itu, mengapa memilih Surabaya? Alasannya apa? A, B, C. Yang ketiga, menunjukkan argumentasi yang diperdebatkan. Ya. Temanya apa yang diperdebatkan ketika memilih Surabaya itu? Apakah Surabaya itu memperoleh hadiah Nobel, memperoleh reward, award tingkat Asia misalnya, itu juga bisa ditunjukkan argumen itu. Dan yang terakhir adalah menunjukkan temuan. Temuannya apa yang ada di Surabaya? Temuan apa yang ada di lapangan itu? Nah, itu ditunjukkan. Kalau biasanya menggunakan metode apa yang dipakai dalam tulisan ini? Metodenya historis, naratif,
metode membandingkan di antara 2 atau 3 faktor itu. Nah, kira-kira abstrak itu isinya ya. Ada pertanyaan? Saya sebelum masuk ke pendahuluan, ini baru abstrak. Jadi misalnya begini ya, saya langsung ke poinnya aja. Misalnya kalau saya mau buat abstrak, cara membuat abstrak ya, contoh abstrak. Terlihat ya? Terlihat. Misalnya saya minta salah satu temamu. Silakan. Yang punya tema yang menarik apa kira-kira? Siapa? Ya Pak Ali punya tema menarik nggak? Silakan. Yang punya tema nanti kita bantu cara membuat abstrak supaya unik dan menarik. Loh, kok enggak ada? Silakan ngajukan yang punya contoh. Contoh tema. Kalau enggak ada, saya kasih contoh saya sendiri ya. Ustaz. Saya begini ya, saya kasih contoh. Ini hasil riset saya di Lombok misalnya. Misalnya Hilang mana udah. Jaringan. oke, sinyalnya nyambung lagi ya. Nyambung. Iya. Ya, kembali ya. Terlihat screen saya? Gimana? Terlihat. Nggak terdengar suaranya ya. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Nggak masuk suaranya ya? Oke. Sudah ya? Kena angin hilang. Oke, jadi di abstrak itu harus menjelaskan artikel itu tujuannya apa. Misalnya artikel ini menunjukkan bahwa konflik Salafi dan Nahdlatul Wathon ya. Kalau orang Lombok paham ini. Artikel ini ingin menunjukkan bahwa konflik Salafi dan Nahdlatul Wathon sangat intens. Ya, sangat intens. Jadi gejolaknya terus-menerus.
Hal ini didasarkan adanya fakta bahwa dakwah salafi berkembang pesat. Ya. Sementara NW selaku komunitas lokal merasa banyak anggotanya yang terserap ke salafi misalnya. Jadi konflik ini karena memang ada eksodus, ada gerakan pindah dari Nahdlatul Wathon ke salafi. Nah, itu yang menjadi fokus nanti. Orang langsung fokus menunjukkan, oh konflik antara Nahdlatul Wathon dan salafi dan Nahdlatul Wathon. Nah, penyebabnya karena angka kuantitas pengikut salafi itu berkembang. Dan angka perkembangannya itu ditopang oleh komunitas Nahdlatul Wathon yang banyak mengalami pergeseran. Nah, itu kan satu ya. Yang kedua, konflik salafi NW tidak menunjukkan konflik salafi dan NW tidak menunjukkan ke arah yang mengkhawatirkan. Nah, ini misalnya. Karena di antara pengelola salafi NW masih memiliki kekerabatan. Nah, gini ya. Jadi konfliknya sangat intens, tetapi tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, nggak sampai puluh-puluhan. Nah, ternyata disinyalir di antara dua komunitas itu ada hubungan saudara, hubungan kekerabatan. Nah, sehingga konfliknya tidak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Oke. Kemudian langsung dibahas temuan riset ini menunjukkan bahwa konflik tidak berkelanjutan karena di samping karena adanya hubungan kekerabatan di antara mereka, ya, tetapi juga karena peran kaum terdidik di antara kedua kelompok di atas. Nah, misalnya gini ya. Ini temuannya ini. Temuan riset menunjukkan bahwa konflik antara Salafi dan NW itu nggak berkelanjutan. Karena memang di antara mereka ada masyarakat yang terdidik. Nah, mungkin diperkuat lagi. Kalangan terdidik itu berasal dari komunitas
komunitas di luar kampung mereka. Nah, misalnya gini ya. Jadi kalangan terdidik itu ternyata bukan hanya lebih banyak jumlahnya itu dari orang luar, kampung luar ya. Sehingga orang luar itu lebih netral, lebih objektif di dalam menilai itu. Nah, kalau komunitas itu dari dalam semua, nggak bisa positif ya. Semuanya kecenderungannya itu sangat subjektif. Sehingga perang-perang saudara itu lebih banyak tidak berhenti karena memang para pesertanya dari dalam semua. Kalau pesertanya dari luar itu lebih banyak bisa direm ya. Orang luar itu lebih rasional, lebih objektif di dalam menilai. Nah, ini adalah contoh atau cara membuat abstrak. Nah, kalau misalnya mau dianggap kurang ya, Misalnya ini menggunakan metode, misalnya gini ya, taruh di tengah sini. Nah, metode untuk menggali data dilakukan dengan mewawancarai tokoh lokal dari masing-masing komunitas. Kalau mau dirinci lagi, wawancara dilakukan untuk mendapatkan alasan mengapa konflik ini sulit diselesaikan. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda buat abstrak, itu nggak usah banyak-banyak, ya. Tapi memuat isi pokok pikiran dari keseluruhan itu. Jadi nanti kita tinggal membuktikan aja apakah benar di dalam topik ini muncul konflik antara Salafi dan NW. Seberapa intensitasnya itu? Seberapa dahsyatnya konflik itu? Siapa saja korbannya? Apa saja yang dirusak? Bagaimana proses terjadinya konflik itu? Itu satu poin itu kan sudah bisa dibuktikan dengan di dalam tulisan itu. Itu satu poin saja. Nah, mengapa memilih Lombok? Ya, itu harus ada penjelasannya. Mengapa memilih Surabaya? Mengapa memilih Ambon? Mengapa memilih Bogor? Ya, pemilihan lokasi itu sangat penting. Ya, harus ditunjukkan alasannya itu. Mengapa memilih SD ini, kok tidak SD yang itu? Kenapa memilih pondok yang ini, kok tidak pondok yang itu? Itu harus ada alasannya ya. Nah, sekarang misalnya memilih Siti Ali, itu kan harus ada alasannya mengapa. Nah, itu contoh. Yang berikutnya, konflik Salafi NW tidak menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Ya, karena memang di antara kedua komunitas itu memiliki hubungan kekerabatan. Itu juga dibedah di dalamnya itu. Kekerabatannya seperti apa? Antar saudara, antar keponakan, atau anak cucu, atau anak bapak, anak keponakan, atau anak paman, dan macam-macam itu ya. Itu harus dibuktikan. Wawancaranya dengan siapa saja. Nah, itu aja sudah panjang penjelasannya ya. Nah, kemudian metode yang dilakukan untuk menggali data lapangan. Itu dengan wawancara. Wawancara dengan siapa saja?
Nah, itu harus ada kriteria calonnya, kriteria yang diwawancarai. Misalnya harus ikut konflik, harus ikut mendamaikan, harus ikut membakar, harus ikut ini, harus ikut itu ada alasannya itu. Seperti orang kalau memilih sopir ya, kalau Anda butuh supir, itu harus ada syaratnya toh. Kira-kira kalau mau butuh supir, kira-kira syaratnya apa? Punya SIM. Bisa nyetir lah, Ustaz. Ya, supir ya pastilah. Punya SIM misalnya. Lulus SIM. SIM apa? SIM A, Ya, SIM. SIM B. Nah, kayak gitu ya, harus dibuktikan, harus ada SIM-nya. Kemudian yang kedua, umur misalnya. Banyak supir tapi umurnya Anda harus inginkan berapa. Nanti ada dapat umur yang 55, ada yang dapat 60 ya. Yang pensiunan itu. Ya. Supir itu harus jelas punya SIM. Yang kedua harus umurnya berapa ditentukan, maksimal 30 misalnya. Yang ketiga harus laki-laki kan ya. Kalau laki-laki berarti perempuan nggak bisa melamar karena khusus laki-laki. Yang keempat pengalaman. Yang ketiga, yang keenam misalnya nanti akan ada tes disuruh nyetir ya, disuruh nyetir lewat tol atau disuruh nyetir lewat jalan biasa. Yang keenam misalnya harus sabar. Nah, kayak gitu tuh ya, itu harus kriteria, itu juga gitu sama. Calon narasumber juga gitu, harus ada persyaratannya. Syaratnya apa saja untuk diajak menjadi wawancara itu. Jadi nggak sembarang orang ingin mengetahui data kemahasiswaan, nggak mungkin kan kita nanya satpam gitu ya. Harus nanya ke bagian akademik dan kemahasiswaan. Kenapa kok bagian akademik dan kemahasiswaan? Ya karena memang dia yang megang angka-angka dan nilai-nilai mahasiswa di bidang akademik. Nah, kalau nanya satpam, nanya Pak RT nggak mungkin ya. Itu contoh lagi. Kemudian yang paling penting adalah temuannya apa di lapangan itu. Nah, temuan data yang ada di lapangan itu menunjukkan apa? Bahwa konflik yang tidak berkelanjutan itu di samping karena memang ada kekerabatan, yang kedua karena memang ada kalangan. Nah, terdidik itu harus ada definisinya. Terdidik dari sisi tingkatan pendidikan. Ada yang S1, S2, S3. Mungkin dari sisi terdidik itu dari kematangan pribadi orang itu. Pernah jadi kepala kampung, pernah menjadi kepala kecamatan, kepala kantor kecamatan ya, pernah menjadi bupati, atau pernah menjadi berpengalaman di bidang organisasi, kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Itu menjadi salah satu fakta bahwa dia bisa disebut sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian yang paling penting adalah pembuktian bahwa kalangan terdidik itu memang berasal dari luar kampung. Ya, bukan orang situ ternyata. Nah, itu menunjukkan bahwa konflik yang terjadi itu ada faktor dari orang luar yang terdidik. Ya. Nah, mungkin yang di Lombok itu. Ada yang ngasih Lombok ini ya? Anasat.
Apa Lim? Ustadznya mana nih? Istirahat sebentar Ustadznya. Oke, sudah jelas penjelasan saya? Sinyalnya kayaknya. Paham nggak? Paham nggak? Ni'am, ni'am.